bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Dalam konteks besar kita adalah bagaimana kita meningkatkan potensi diri kita. Dan 3 hal yang perlu kita ketahui di dalam peningkatan potensi diri harus dilakukan dengan kesadaran diri terus-menerus, peningkatan kemampuan, dan juga pilihan-pilihan. Nah, pada bagian kemampuan apa yang perlu kita tingkatkan? Yaitu kemampuan kreativitas. Kemampuan kreativitas ini sebenarnya intinya kemampuan untuk menemukan pilihan-pilihan yang ada atau alternatif yang ada, kreativitas menemukan alternatif, dan kita akhirnya bisa menemukan jawaban, berbagai jawaban bagi persoalan kita. Nah, pada segmen ini untuk menambah nilai kreativitas, kita perlu menyadari bahwa kita ini perlu merasa nyaman dengan ide yang setengah matang. Kenapa sih gitu? Karena begini, biasanya pada waktu kita muda, kita mungkin sering menahan ide kita. Karena kita ingin ide itu kelihatan bagus, kita ingin dihargai orang lain, dipuji orang lain, tapi kita nggak pernah mikir hasil yang bagus. Artinya, gengsi kita masih tinggi. Tapi yang bener gini sebenarnya. Demi hasil yang bagus, kita nggak apa-apa mendeliverkan ide yang setengah mateng. Justru nanti kita tanya pada orang-orang di sekitar kita, pada tim kita, lingkaran dalam kita, ide itu kita deliverkan, terus kita nanya, karena apa? Ide yang setengah mateng itu justru akan meningkatkan kesempatan kita meraih kesuksesan. Kenapa demikian? Ada seorang bernama Dan Ariely. Dia seorang profesor Duke University dan penulis dari buku berjudul Irrationally Yours on Missing Socks, Pick Up Lines, and Other Existential Puzzles. Dia mengatakan, bila Anda mencoba 30 hal baru tahun ini, Anda mungkin akan mendapatkan 15 pengalaman bagus. Namun, bila Anda menunggu mencoba hanya karena ingin yakin, penuh keyakinan akan sukses, Anda mungkin hanya mengalami 3 hal yang bagus. Nah ini, jadi nggak apa-apa, kita deliverkan aja ide setengah matang itu, karena justru itu meningkatkan probabilitas atau kesempatan untuk meraih kesuksesan. Lalu kita menjadi lebih banyak berlatih dengan ide-ide kreatif. Justru ini kita jadinya menjaga ketajaman imajinasi kita. Karena justru kapasitas kreatif itu adalah ditambahkan agar kita kan mampu menyelesaikan masalah, dan itu perlu dilatih. Sayangnya banyak orang setelah bertambah usia, seiring dengan kedewasaan mereka jadi kurang berpikir kreatif. Mereka berhenti menggunakan imajinasi. Nah, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya lagi, bekerja dengan ide yang setengah matang itu membuat kita jadi lebih nyaman menerima kegagalan. Jadi bila kita melempar banyak ide itu kan ada yang menempel, ada yang enggak. Dan itu bagus. Kita tidak bisa sukses bila tidak mencoba. Dan begitu menyadari bahwa situasi kita takkan lebih buruk karena kita mencoba dan gagal, kita akan semakin percaya diri untuk terus mencoba. Jadi orang yang kreatif itu sering kali banyak mengalami kegagalan. Jadi orang-orang terbaik itu sering gagal. Jadi mereka seperti anak-anak yang mencoba ide setengah mateng, dan bila tidak berhasil mereka berlanjut ke gagasan-gagasan berikutnya.
Mereka terus berlanjut sampai menemukan gagasan yang berhasil. Bila kita ingin menjadi lebih kreatif, biasakan diri untuk gagal. Jadi itu, untuk menambah kapasitas kreatif. Lalu selanjutnya, kita juga harus merasa nyaman merelakan prestasi masa lalu. Karena gini, coba kita mikir sekarang, kapan sih kita mengatakan selamat tinggal kepada hal-hal yang kita kerjakan dengan keras tetapi tidak lagi berhasil saat ini? Ini tentunya sulit ya, karena saya juga ngalamin, saya harus rela cepat dengan mudah untuk melepaskan sesuatu yang saya pikir udah saya perjuangkan dengan begitu kerja keras. Jadi merelakan prestasi masa lalu itu jadi tipsnya kita akan mudah merelakan sesuatu agar kita memperoleh hasil yang lebih bagus. Kita tidak merelakan hanya karena kita perlu merelakan, enggak sih. Kita merelakan hanya karena hari esok nampaknya lebih baik dari hari kemarin. Terus kita juga perlu merelakan agar kita memotong kerugian. Banyak loh kerugian kalau kita nggak segera berpindah ke masa kini demi masa depan. Lalu kita hanya mungkin meraih keunggulan dengan memiliki ketidakpuasan terhadap kreatif. Karena orang yang puas dia akan stuck di situ. Tapi kalau kita merasa tidak puas, justru kreativitas kita akan berkembang. Lalu kita nggak boleh jatuh cinta kepada struktur. Ini maksudnya apa? Jika kita merasa aman dengan struktur, dengan aturan, dengan regulasi, kita akan berhenti menjadi kreatif. Jadi kita nggak bisa menyatukan struktur sekaligus kita menjadi orang yang kreatif. Jadi apabila kita mau merelakan beberapa hal yang kita cintai, kita akan bisa menjadi lebih kreatif. Artinya, kita akan menjadi lebih baik di hari ini dibanding kemarin. Dan semoga hari depan juga kita jadi lebih baik. Karena hari ini kita jaga terus baik. Lalu yang selanjutnya, kalau kita pengen penuh kreatif, kita juga perlu minta tolong sama orang-orang yang kreatif. Orang-orang kreatif apa sih yang perlu kita mintain tolong? Ini yang perlu. Orang yang mahir ya. Orang yang mahir itu artinya mampu untuk menghasilkan sejumlah gagasan sehingga ada banyak potensi. Orang yang punya fleksibilitas, fleksibel. Ini kemampuan untuk menghasilkan banyak jenis gagasan yang berbeda dalam berbagai kategori untuk masalah apapun. Lalu elaborasi. Ini kemampuan untuk nambah, meningkatkan dan membangun sebuah gagasan. Lalu originalitas, original. Ini kemampuan untuk menciptakan gagasan yang fresh, yang unik, yang gak biasa, dan yang berbeda. Lalu kompleksitas. Ini adalah kemampuan untuk melihat dan mengkonseptualisasikan gagasan yang sulit, yang rumit, atau yang punya banyak segi. Lalu keberanian. Ini kemauan untuk menjadi berani, mencoba hal-hal baru dan berani mengambil resiko. Imajinasi. Ini kemampuan untuk menciptakan karya, melihat dan mengkonseptualisasikan gagasan baru dan asli. Keamanan. Ini artinya kemauan untuk menghargai gagasan orang lain dan tidak melindungi gagasan sendiri. Nilai-nilai. Ini kemampuan untuk berpikir dan mencipta karya sesuai dengan nilai-nilai dan prioritas kita. Nah, jadi itu orang seperti itu yang kita mintain bantuan. Dan perhatikan, dalam rangka mencipta karya kita harus menjauhkan dari orang-orang yang analis, yang kritikus, editor, pendidik dan pelaksana. Kalau enggak, sayap-sayap kreativitas dari kelompok orang-orang terdahulu yang saya sebut akan terpotong sebelum kita punya ruang untuk terbang. Itu ya. Lalu kita juga perlu tips yang terakhir untuk kapasitas kreatif.
kita harus punya waktu pribadi, kita punya tempat, ruang pribadi kita, atau retreat kreatif untuk diri sendiri. Kita perlu memikirkan agar kita menambah kapasitas kreatif dengan merenung ya dalam kesendirian, lalu kita mengevaluasi harian, bulanan, dan tahunan dari hidup kita agar kita terus dapat menambah kapasitas kreatif kita. Salam menambahkan kapasitas kreatif kita, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorcha.